Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran online tematik kelas 4. Kali ini kita akan bahas tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang energi alternatif. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat ya. Keep healthy, selalu cuci tangan, gunakan masker, dan bawa selalu hand sanitizer. Semoga Allah selalu melindungi kita dari wabah COVID-19. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki lebih jauh, kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui media daring, siswa mampu menjelaskan pengertian energi alternatif berdasarkan teks. Tujuan yang kedua adalah melalui media daring, siswa mampu menunjukkan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah melalui media daring, siswa mampu menjelaskan keuntungan menggunakan energi alternatif bagi kehidupan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat, melalui media daring, siswa mampu menunjukkan penggunaan energi alternatif pada masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku, kalian sudah siap untuk masuk ke dalam pembelajaran? Oke, let's start. Untuk melakukan segala sesuatu, kita membutuhkan energi. Kita berjalan, kita berlari, belajar, bahkan saat ini pun kita membutuhkan energi. Ya, energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan satu usaha. Dalam melakukan semua kegiatan atau aktivitas, energi yang kita lakukan membutuhkan sumber energi, di mana manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Begitu pula dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang menggunakan alat-alat yang membantu segala aktivitas manusia. Contohnya, dalam berkendara, kita menggunakan kendaraan kita membutuhkan energi. Listrik yang kita pakai pun itu membutuhkan energi. Nah, kebanyakan dari apa yang kita pakai ini menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang berupa bahan bakar fosil. Sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil ini seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau dalam kondisi yang terbatas dan bisa habis sewaktu-waktu. Jadi kita membutuhkan energi yang lain yang bisa menggantikan kedudukan bahan bakar fosil sebagai sumber energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Pengertiannya, sumber-sumbernya, dan manfaatnya bagi kehidupan kita akan kita bahas selanjutnya. Energi alternatif merupakan energi yang ditujukan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang sifatnya tidak cepat habis, dapat diperbaharui, serta tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk mendukung kegiatan manusia, kita sering kali menggunakan alat-alat dan benda-benda yang energinya berasal dari bahan bakar fosil. Seperti misalnya ketika kita masak, kita sering menggunakan LPG atau ada juga yang menggunakan minyak tanah. Itu semua berasal dari bahan bakar fosil. Kendaraan bermotor kita pun demikian. Kita menggunakan bensin dan solar yang berasal dari minyak bumi. Begitu juga industri-industri. Masih banyak lagi yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya.
Mengingat kondisi yang demikian, apalagi kita tahu bahwa bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam kondisi yang cepat atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa kembali ada, maka kita membutuhkan sumber-sumber energi alternatif lain yang tersedia banyak di alam. Apa saja sumber-sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif pertama adalah matahari. Kita tahu matahari ini adalah sumber energi utama di muka bumi yang menghasilkan panas dan cahaya terbesar di muka bumi yang digunakan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Kita juga berguna untuk tulang kita yang menghasilkan sumber vitamin D, lalu bisa dipakai untuk memanaskan, apalagi kondisi COVID saat ini kita sangat membutuhkan panas matahari. Lalu juga dijadikan sebagai sumber energi listrik, di mana ada alat yang disebut panel surya yang bisa menyimpan panas dan cahaya matahari yang kemudian bisa diubah menjadi listrik. Penggunaan energi surya sebagai sumber listrik sudah sering kita jumpai di lampu-lampu di pinggir jalan tol, seperti yang ada pada gambar di samping. Pemanas rumah pun menggunakan panas dari energi surya ini, ya, seperti kalau kita lihat di penginapan-penginapan di villa-villa itu di atapnya sering dijumpai panel-panel listrik yang menyimpan energi surya sebagai sumber listrik. Sumber energi alternatif kedua adalah angin. Kita tahu angin merupakan udara yang bergerak yang sering kali digunakan untuk menggerakkan perahu. Gerakan angin juga ternyata bisa dipakai untuk menggerakkan kincir angin yang menghasilkan listrik, di mana dipakai juga untuk menggiling padi dan memompa air untuk irigasi. Ini banyak dijumpai di negara-negara pengguna kincir angin terbesar sebagai sumber listriknya, yaitu di Nederland atau Belanda. Turbin atau kincir angin yang dilengkapi dengan generator dipakai untuk menyimpan dan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Kita tahu air merupakan isi bumi yang paling banyak. 2/3 isi bumi terdiri dari air. Maka air menjadi sumber energi yang bisa digunakan sebagai energi alternatif. Ya, gerakan air atau air yang mengalir ini bisa menggerakkan kincir air yang kemudian menghasilkan energi listrik, di mana kincir air dilengkapi dengan generator yang akan mengubah dan menyimpan energi gerak menjadi listrik. Di Indonesia banyak dijumpai pembangkit-pembangkit listrik tenaga air. Beberapa di antaranya adalah Waduk Jatiluhur di Purwakarta, Jawa Barat, dan Waduk Cirata. Ya. Sistem pekerjaannya adalah air dikumpulkan dalam satu waduk atau danau buatan, kemudian dialirkan ke bagian yang lebih rendah, lalu aliran air yang keras itu akan menggerakkan turbin atau kincir air yang gerakannya akan disimpan menjadi energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Sumber energi alternatif selanjutnya adalah panas bumi. Kita tahu bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan. Salah satunya adalah lapisan inti bumi yang berisikan magma, yaitu cairan panas yang ada di dalam bumi. Cairan panas ini jika bersinggungan dengan lapisan air bawah tanah, ini akan menghasilkan semburan uap yang panas dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Semburan uap air panas ini atau disebut juga geyser, ini biasa dijumpai di wilayah pegunungan, baik pegunungan yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian simak pada YouTube yang ada di bawah ini.
Sumber energi alternatif selanjutnya adalah bioenergi, yang merupakan energi alternatif yang berasal dari pengolahan limbah organik, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar fosil dan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Sebagai contoh adalah biodiesel yang merupakan hasil pengolahan dari beberapa tanaman seperti kelapa sawit, biji gandum, dan biji jarak yang kemudian diolah atau difermentasikan menjadi bahan bakar solar yang disebut juga biodiesel atau biosolar. Yang kedua, bahan bakar bioetanol yang berasal dari pengendapan atau fermentasi dari umbi-umbian berupa singkong, ubi, kentang, atau tanaman tebu dan jagung yang kemudian menghasilkan etanol dan bisa menggantikan bahan bakar bensin. Yang ketiga, biogas. Biogas ini berasal dari pengendapan atau fermentasi kotoran hewan yang disimpan di dalam wadah tertentu di bawah tanah yang kemudian akan menghasilkan gas dan akhirnya bisa menjadikan pengganti LPG yang berasal dari bahan bakar fosil, ya. Dan juga bisa dijadikan untuk penggerak turbin pembangkit listrik. Masih ada beberapa sumber energi alternatif lainnya, seperti sumber energi alternatif gelombang air laut, di mana gerakan gelombang air laut dapat disimpan lalu dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah di wilayah Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Ini patut kita syukuri karena Allah sangat baik pada kita. Untuk itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang beriman harus mensyukuri ini semua dengan menjaga alam kita. Ternyata dalam penggunaan energi alternatif ini terdapat beberapa keuntungan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah keuntungan yang pertama adalah ramah lingkungan, di mana penggunaan energi alternatif ini tidak mengotori lingkungan. Kalaupun ada, kandungannya sangat rendah dan tidak berbahaya. Contohnya pada penggunaan biosolar dan bioetanol. Asap yang dikeluarkan dari kendaraan yang menggunakan kedua jenis bahan bakar ini itu hanya mengandung sedikit zat yang berbahaya. Begitu juga dalam penggunaan energi surya dan energi angin. Ini sangat ramah lingkungan. Keuntungan yang kedua adalah tidak akan habis dipakai. Kita tahu energi alternatif berasal dari matahari, angin, air yang merupakan sumber energi kekal yang tidak akan habis. Begitu juga biogas dan bioenergi lainnya yang menggunakan sumber bahan baku yang berasal dari limbah organik yang selalu tersedia. Ya, jadi ini semua mudah dikembangbiakan. Jadi tidak khawatir akan habis dipakai. Keuntungan yang ketiga adalah relatif lebih murah. Mengingat energi alternatif banyak tersedia di alam seperti matahari, air, angin. Nah, ini bisa kita manfaatkan dan tidak perlu banyak mengeluarkan biaya. Untuk mendukung pembelajaran kali ini, ada baiknya kalian mengerjakan beberapa aktivitas yang ada pada buku Mahir 4P, subtema 3, halaman 65 sampai halaman 71, sehingga kalian bisa memahami lebih jauh tentang energi alternatif. Selanjutnya adalah aktivitas bersama ayah dan bunda, yaitu membuat layang-layang kreasi sendiri. Waktunya 2 pekan ya. Jangan lupa disertai dengan petunjuk cara pembuatannya. Bisa kalian lihat formatnya dalam buku kalian cara membuat petunjuk cara pembuatan suatu benda. Oke.
Untuk proses pembuatannya jangan lupa difoto atau divideokan dan di-share hasilnya. Baiklah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, selalu sehat, dan Allah melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.